wabarakatuh. Saya Diana Fitri sebagai moderator dalam debat yang akan disampaikan oleh kelompok 2. Dan sini kita sudah berkumpul kepada saudara-saudari kita yang Akmal sebagai narasumber, Amila Soleha dan Elsie Octaviani sebagai tim pro, dan Aulia Natasha dan Nika Fitri Fauzana sebagai tim kontra. Dan pada siang hari ini kita akan mendengarkan narasumber kita menyampaikan terkait tentang kebijakan Prabowo, BPI, dan Antara. Kepada Akmal dipersilakan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah mengasih kesempatan saya untuk berbicara. Nah, menurut saya sebagai narasumber, kebijakan Danantara adalah kebijakan pemerintah Indonesia yang lebih berfokus kepada pengelolaan dan optimasi investasi di luar anggaran pendapatan dan pembelanjaan negara atau APBN. Badan Pengelolaan Investasi atau BPI Danantara bertugas untuk mengonsolidasi aset-aset pemerintah, berbagai kementerian, dan mengelola investasi dengan secara terintegrasi dan efisien, mirip dengan SVF seperti Indonesia Investment Authority, namun dengan cakupan yang lebih luas. Nah, kebijakan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Undang-undang ini mengatur pembentukan tugas, fungsi, dan wewenang Danantara sebagai Badan Pengelola Investasi atau BPI. BPI itu sendiri adalah lembaga yang bertanggung jawab mengembangkan investasi di negara tersebut. BPI dapat berupa lembaga pemerintahan atau swasta yang memiliki tujuan untuk mengembangkan ekonomi dan mengembangkan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bentuk investasi tersebut. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya, bagaimana pandangan dari tim pro mengenai yang disampaikan oleh narasumber kita tadi? Kepada tim pro dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya Amila Soleha dari tim pro akan memberikan pandangan saya mengenai Danantara. Rekan-rekan semuanya tahu apakah itu konsep Danantara. Danantara memiliki 3 konsep, yaitu Daya, Anagata, dan Nusantara, yang mana artinya Daya adalah energi, Anagata artinya masa depan, dan Nusantara ini adalah masa Indonesia Maju 2025. Nah, misi dari Danantara sendiri adalah untuk mengelola kekayaan Indonesia melalui aset BUMN, yang mana ini bertujuan untuk menciptakan negara secara transparan dan profesional untuk menuju berdasarkan prinsip good governance untuk meningkatkan kehidupan yang lebih maju. Nah, di sini dikuatkan oleh beberapa anggota Danantara yang terdiri dari para menteri di bawah kedudukan Presiden Prabowo pada saat ini, yang diantaranya yaitu ada Menteri Inventaris dan Ketua BUMN sendiri. Nah, dari BUMN ini ada 7 aset negara yang berinvestasi dalam program Danantara ini. Yang pertama yaitu Pertamina, Mandiri, PLN, Telkom, maupun Bank BRI, Nagari, dan BNI sendiri. Nah, saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya bagaimana pandangan dari tim kontra yang disampaikan oleh tim pro tadi? Baik, terima kasih moderator. Kami dari tim kontra menyatakan penolakan terhadap kebijakan Presiden Prabowo terkait BPI Danantara ini. Alasan utama kami menolak ini adalah karena kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan, melemahkan transparansi, serta tidak menjamin perlindungan terhadap petani lokal. Kebijakan mengenai penguatan BPI sebagai lembaga sentral pengelola pangan beresiko menimbulkan prinsip hukum administrasi negara, khususnya azas kepastian hukum dan efisiensi. Saat ini sudah ada Bulog dan kementerian terkait yang memiliki fungsi serupa. Penambahan lembaga seperti BPI justru akan memperumit birokrasi.
serta di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menegaskan pentingnya desentralisasi dalam pengelolaan sektor pangan. Dengan demikian, kami menilai kebijakan ini belum layak diterapkan karena masih menyisakan banyak lubang dalam aspek hukum, tata kelola, dan keadilan sosial. Ya, kembalikan kepada Selanjutnya, lanjut pendapat dari tim pro. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menanggapi argumen dari tim kontra yang dimana kebijakan BPI menurut Undang-Undang Dasar 1945 sesuai dengan amanat pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kebijakan BPI Dinantara bertujuan mengelola aset negara secara lebih integrasi dan efisien, sehingga dapat meningkatkan kemakmuran rakyat melalui optimalisasi sumber daya ekonomi dan nasional. Yang kedua yaitu meningkatkan efisiensi dan transparansi. BPI Dinantara dirancang untuk menyatukan pengelolaan aset BUMN dalam suatu super holding yang sejalan dengan prinsip efisiensi dalam pengelolaan sumber daya negara. Hal ini mendukung asas kepastian hukum dan akuntabilitas sebagaimana diatur dalam pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Adapun yang ketiga yaitu mendukung pembangunan nasional. Kebijakan ini memungkinkan investasi strategis di sektor-sektor vital seperti energi, infrastruktur, dan teknologi yang berkontribusi langsung pada pembangunan nasional. Hal ini sesuai dengan tujuan negara yang tercantum dalam pembentukan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu memajukan kesejahteraan umum. Mungkin hanya itu, dikembalikan kepada moderator. Selanjutnya, bagaimana pandangan tim kontra? Tim kontra dipersilakan. Baik, izin moderator. Sebelumnya dari Timko menyebutkan bahwa adanya konsep super holding. Meskipun disebutkan bahwa konsep super holding ini sangat efisien dan tidak adanya bukti empiris bahwa sentralisasi aset melalui BPI Dinantara akan meningkatkan transparansi bagi masyarakat. Sebaliknya, tanpa adanya pengawasan dari yang kuat dari DPR dan juga publik, resiko konsentrasi kekuasaan dan juga konflik kepentingan justru meningkat dan bisa menurunkan kualitasnya tata kelola. Maka jika tadi tim pro menyebutkan bahwa Dinantara diklaim meningkatkan efisiensi dan juga transparansi bagi masyarakat, mengapa justru pembentukannya dilakukan secara tertutup melalui Kepres tanpa pembahasan terbuka di DPR maupun partisipasi oleh publik? Apakah hal yang disebutkan yaitu transparansi hanya sebagai slogan, sementara masyarakat tidak diikutsertakan dalam ruang untuk mengetahui, apalagi mengkritisi dasar hukum, struktur, dan juga tujuan jangka panjang dari lembaga ini? Dan saya kembalikan. Selanjutnya, ada tanggapan dari tim pro. Izin menanggapi moderator. Ya, Di sini saya akan menanggapi pendapat dari tim kontra. Tadi tim kontra menyebutkan. Ya, silakan, jangan ketawa. Maaf moderator, di sini saya akan menjelaskan sedikit terhadap tim kontra. Tadi tim kontra menyebutkan bahwa peresmian dari program Dinantara ini dilaksanakan secara tertutup. Tentu tidak. Kenapa? Karena pada program ini kita memiliki perwakilan yang mana itu menteri-menteri yang telah mewakilkan aspirasi masyarakat untuk program Dinantara ini. Salah satu visi dari program Dinantara ini yaitu untuk memakmurkan rakyat. Tidak mungkin petinggi kita membuat program ini untuk memundurkan kemakmuran masyarakatnya sendiri. Dikembalikan. Selanjutnya, tim pro ada tanggapan? Tim kontra? Baik. Menanggapi pernyataan dari rekan berpikir kami dari tim pro tadi, bahwasannya BPI Dinantara diciptakan dengan adanya transparansi dari pemerintah kepada masyarakat. Namun pada kenyataannya masyarakat tidak mengetahui adanya pembentukan dari BPI Dinantara ini, karena pemerintah membentuk ini hanya dengan
karena pemerintah membentuk ini hanya mengkoordinasikan hanya bersama lembaga-lembaga negara seperti menteri yang saudara sebutkan tadi. Namun tidak adanya ketransparansian dari pemerintah kepada masyarakat, sehingga masyarakat tidak bisa mengkritisi dari keputusan pemerintah ini dikembalikan. Selanjutnya ada pandangan dari tim pro yang disampaikan dengan tim kontra tadi. Silakan. Baik, saya akan menanggapi argumen dari tim kontra. Ada beberapa alasan mengapa BPI dilakukan secara tertutup, meskipun masyarakat merupakan bagian dari negara yang berhak mengetahui informasi dan kebijakan publik. Yang pertama itu kompleksitas kebijakan dan pengelolaan aset. BPI dan Antara mengelola aset negara dalam jumlah besar, termasuk BUMN strategis seperti Pertamina, PLN, Telkom, dan bank-bank plat merah. Proses penggabungan dan restrukturisasi aset ini membutuhkan diskusi teknis yang mendalam, sehingga beberapa tahap awal dilakukan secara internal sebelum diumumkan ke publik. Yang kedua yaitu keamanan dan stabilitas ekonomi. Karena BPI dan Antara berfungsi sebagai kebijakan yang diambil dalam kebijakan yang berdampak langsung pada stabilitas ekonomi nasional. Jika informasi mengenai strategi investasi dan pengelolaan aset diumumkan terlalu dini, ada risiko spekulasi pasar yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan di bulan. Selanjutnya dipersilakan untuk tim kontra. Sebelumnya, lalu bagaimana tanggapan dari tim pro terkait jika kita gabungkan dengan studi kita, yaitu kepada tim tata negara Islam terkait dengan adanya kontra pada BPI dan Antara ini. Apakah ada prinsip keadilan sosial dalam hal ini, di mana dalam hukum tata negara Islam keadilan sosial merupakan sebuah prinsip yang sangat penting. Kami menanggapi bahwa jika dan Antara dianggap tidak memberikan manfaat yang merata kepada seluruh lapisan masyarakat, di mana pada contoh yang awal tidak adanya transparansi, masyarakat tidak mengetahui adanya pembentukan dari BPI dan Antara ini. Bahkan masyarakat mengetahui ketika sudah diresmikan dan sudah diciptakan. Apakah dalam hal ini yang berkaitan dengan hukum tata negara Islam, keadilan sosial bagi masyarakat diciptakan dalam berdirinya BPI dan Antara ini? Izin menanggapi moderator, silakan tim kontra. Di sini saya akan menjawab menanggapi argumen dari tim kontra, yang mana kenapa memperkuat argumen dari rekan saya tadi. Itu berdasarkan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang 1945 dan isi Akta Cipta yang mengatakan bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk memakmurkan rakyat. Nah, di sini program dan Antara ini berguna untuk memakmurkan rakyat, karena kita berfokus kepada 3 sektor pendidikan yang dimiliki oleh Indonesia, baik kesehatan, pekerjaan ataupun pendidikan. Itu akan membantu negara Indonesia untuk jauh lebih berkembang. Untuk selanjutnya bisa ditambahkan oleh saudara mungkin saya. Baik, jika dikaitkan dengan Al-Quran, mungkin terdapat dalam surat Hud ayat 60 yang berbunyi, wa ila samuda akhahum shalihan qala ya qaumil abdu ya qaum ibudullahi ma lakum min ilahin ghairu wa huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha fastaghfiruhu thumma tubu ilaihi inna rabbi qaribun mujib, yang artinya kepada kaum Samud kami utus saudara mereka Saleh. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Dia telah menciptakanmu dari bumi dan tanah dan menjadikanmu pemakmurnya. Oleh karena itu, mohonlah ampunan kepadanya, kemudian bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanmu sangat dekat lagi maha memperkenankan doa hambanya. Dari surah ini terdapat perintah untuk memakmurkan rakyat yang terdapat dalam Undang-Undang pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945.
Bagaimana pandangan tim kontra yang disampaikan tim pro? Baik, izin menanggapi pernyataan dari rekan berpikir kami dari tim kontra dari tim pro tadi terkait Undang-Undang Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang 1945 yang berbunyi bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalam dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Namun pertanyaannya, apakah rakyat benar-benar makmur dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintah ini? Tadi saudara menyebutkan untuk kebijakan ini termasuk ke dalam kesehatan, pendidikan, namun dan juga pekerjaan untuk masyarakat. Namun pada kenyataan yang kita lihat pada saat sekarang ini, rakyat malah banyak dengan adanya penciptaan Danantara ini, Presiden Prabowo mengambil kebijakan efisiensi anggaran, di mana dengan adanya efisiensi anggaran ini justru banyaknya masyarakat yang di PHK, dan justru ini bukannya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun menimbulkan banyaknya pengangguran yang terjadi di Indonesia. Dan juga terkait tenaga kesehatan tadi banyak dengan mungkin sekian dikembalikan. Baik, bagaimana pada tim kontra? Ada pandangan? Tim pro? Izin menanggapi moderator. Di sini saya akan menanggapi pertanyaan dari rekan berpikir saya dari tim kontra. Di sini saya akan menjawab yang mana yaitu tentunya pelaksanaan dari program Danantara ini belum terlaksana, tapi tujuannya yaitu untuk memakmurkan rakyat agar terpenuhi 3 sektor penting yang ada di Indonesia. Yang pertama kesehatan, pendidikan, dan juga pekerjaan. Di situ nantinya kenapa saya percaya program ini dapat terlaksana dengan penting, karena kita memiliki 7 aset penting dalam negara, yaitu Pertamina, Mandiri, Bank BRI, Nagari, BNI ataupun Telkom, dan juga anggota-anggota dari program Danantara ini yaitu bawahan dari Pak Prabowo, presiden kita sendiri, yang terjadi menteri-menteri yang terkenal hebat. Dikembalikan. Bagaimana pandangan tim kontra yang disampaikan tim pro? Sebenarnya yang disebutkan oleh tim pro tadi yaitu DPI Danantara diadakan karena untuk kemakmuran masyarakat, di mana ada 3 sektor yaitu kesehatan, pekerjaan, dan juga pendidikan. Sebagaimana yang kita ketahui, tingginya angka pengangguran di Indonesia dan juga pendidikan yang sangat banyak sekali anak-anak yang tidak mendapatkan pendidikan yang layak, dan juga kesehatan yang bahkan untuk tenaga kesehatan saja masih kita memiliki jumlah yang masih sangat sedikit. Dan juga BPI Danantara juga berfungsi untuk investasi, bukan? Nah, jika dikaitkan dengan pembelajaran kita yaitu Fakultas Negara Islam, bukankah investasi itu dilarang karena juga termasuk dengan riba? Jika investasi yang dikelola oleh Danantara melibatkan prinsip riba atau bunga, maka bukankah ini bertentangan dengan adanya prinsip-prinsip syariat? Dan juga jika Danantara mengelola investasi, dan apakah praktik-praktik tersebut sesuai dengan adanya hukum Islam? Sekian saya kembalikan kepada masyarakat. Silahkan, gimana pandangan tim pro? Dipersilakan. Izin menanggapi moderator. Di sini saya akan mencoba menanggapi pertanyaan dari tim kontra. Investasi yang terjadi di dalam program Danantara ini belum dilakukan. Jadi kita belum bisa memastikan ini akan berdampak riba atau tidaknya. Kenapa? Karena investasi ini adalah investasi besar dengan jumlah 14 triliun rupiah. Jadi saya tidak bisa memastikan ini akan riba atau tidak. Dikembalikan. Baik, jika pada hari tim pro, bagaimana tim kontra? Dipersilakan. Baik, saudara dari tim pro tadi mengatakan investasi sebesar 14.000 triliun ini tidak belum tentu akan menghasilkan riba. Namun apakah saudara yakin dengan pernyataan yang saudara berikan? Karena tidak mungkin pemerintah memberikan investasi dengan uang yang sangat besar jika pemerintah tidak mengharapkan keuntungan dari investasi tersebut. Jadi keuntungannya itu kan nanti termasuk ke dalam riba. Lantas bagaimana pendapat saudara terkait hal ini? Gimana selanjutnya tim pro? Izin menanggapi moderator. Baik. Berdasarkan informasi yang tersedia,
investasi dan antara dirancang untuk mendukung pembangunan ekonomi Indonesia melalui pengelolaan aset negara. Namun, apakah investasi ini mengandung riba atau tidak tergantung pada mekanisme prinsip yang pengelolaannya diterapkan dalam pengelolaannya. Yang pertama yaitu prinsip riba dalam Islam. Riba adalah tambahan yang dikenakan atas pokok utang atau modal dalam transaksi keuangan. Yang dilarang dalam Islam, investasi dianggap mengandung riba jika ada perjanjian bunga tetap atas modal yang diberikan dan keuntungan dijamin tanpa risiko yang bertentangan dengan prinsip syariah. Apakah pertanyaan dari saudari, apakah Danantara mengandung riba? Jika investasi Danantara menggunakan prinsip syariah seperti pembagian keuntungan berdasarkan akad mudharabah, bagi hasil atau musyarakah kerjasama, maka investasi ini tidak mengandung riba. Namun jika ada unsur bunga tetap atau keuntungan yang dijamin tanpa risiko, maka hal ini dapat dianggap mengandung riba menurut hukum Islam. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Bagaimana tanggapan akhir dari tim kontra yang disampaikan tim pro? Baik, izin moderator, selanjutnya dari yang jawaban oleh tim pro sebelumnya, yaitu investasi ini tidak mengandung riba karena tidak adanya perjanjian bunga. Sedangkan bagaimana yang kita ketahui, investasi pasti adanya perjanjian peminjaman dan juga bunga yang ditetapkan oleh para pihak yang melakukan investasi. Jadi kami sebagai tim kontra menetapkan bahwa dalam investasi BPI Danantara ini mengandung riba karena menerapkan bunga di mana keuntungan diperoleh berasal dari bunga yang telah ditetapkan secara sepihak oleh pihak yang berinvestasi. Dalam hal ini Islam melarang adanya riba tersebut karena dapat dianggap sebagai perbuatan riba, yaitu mengambil tambahan dari modal atau harta pokok secara batil. Mungkin tambahannya akan ditambahkan oleh rekan saya. Selanjutnya, closing statement dari tim pro, dipersilakan. Baik, jadi kami dari tim pro tetap berpegang teguh dengan program Danantara ini, bahwa kami mendukung program Danantara dengan 100% dukungan. Kembalikan. Baik, bagaimana tim kontra? Baik, terima kasih moderator. Kami dari tim kontra tetap berada di pendirian kami, menolak penuh Danantara ini dikarenakan Danantara ini akan berpotensi menimbulkan timpang tindih kewenangan, melemahkan transparansi serta tidak menjamin perlindungan terhadap petani lokal. Selain itu, BPI Danantara ini juga akan menghasilkan riba, di mana riba ini berlawanan dengan syariat Islam. Mungkin sekian dari kami, dikembalikan kepada moderator. Dengan berakhirnya closing statement tadi, maka berakhir pula lah debat kita pada siang hari ini. Saya Diana Fitri sebagai moderator pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.